Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Senin 21 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kidung Agung bab 2 ayat 8-14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39-45. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, Injil hari ini bercerita tentang Maria yang mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dalam keadaan mengandung bayi Yesus, Maria mengunjungi Elizabeth. Dan ketika melihat Maria yang datang mengunjunginya, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan diliputi dengan sukacita dan kegembiraan yang besar. Bahkan dalam Injil dikatakan bahwa bayi dalam kandungan Elizabeth pun melonjak kegirangan. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita dan kegembiraan yang dialami oleh Elizabeth tidak hanya karena kehadiran Maria semata yang mau mengunjunginya, melainkan kehadiran bayi Yesus yang berada dalam kandungan Maria. Itulah yang membuat Elizabeth sangat bersukacita, dan bahkan bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Saudara-saudari yang terkasih, dari sana kita bisa belajar dan mengerti bahwa kalau di dalam hati kita terkandung atau mengandung atau membawa Tuhan, maka kehadiran kita di hadapan orang lain akan membawa sukacita dan kegembiraan. Ya, kalau kita memang mengenal Tuhan dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka pastilah kehadiran kita akan membawa dan memberikan sukacita dan kegembiraan bagi orang lain. Kalau kehadiran kita kemudian membawa kesedihan dan kedukaan bagi orang lain, maka kita perlu bertanya dalam hati kita, apakah yang dikandung di dalam hati kita, Tuhan atau si jahat? Saudara-saudari, mari kita biarkan Tuhan tinggal dan menetap di dalam hati kita. Biarkanlah Tuhan merajai seluruh diri kita,
terlebih dalam upaya membawa kabar sukacita dan kegembiraan. Dan kalau Tuhan sungguh tinggal di dalam hati kita, sekali lagi, kalau Tuhan sungguh tinggal di dalam hati kita, maka semua yang keluar dari diri kita adalah hal-hal baik, hal-hal yang memberikan sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah pembawa sukacita dan kegembiraan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.